Dirasa kurang maksimal, anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Hadi Dediansa atau yang akrab disebut Cak Dedi menggelar sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2022 tentang pengelolaan sampah regional. Ini tugas berat. Sebelum saya masuk ke materi ya, ini saya ungkapkan dulu bagaimana kondisi lingkungan. Nah, sampah itu kan berasal dari rumah tangga, ya. Itu ada sampah rumah. Padahal setelah keluar dari rumah, disitulah deretan masalah tentang sampah ini bermula. Kalau dalam bahasanya Pak Rahmat tadi, kalau saya tidak salah ingat, dari hulu sampai hilir itu semuanya masalah sampah. Ya. Nah, kenapa selalu jadi masalah? Itu setelah 70 69,3 begitu baik. Lanjut. Dan ini di perda ini ada perintah untuk menindaklanjuti dengan Pergub. Ada 10 poin yang diperintahkan untuk diatur lagi dengan peraturan gubernur. Artinya poin-poin yang ada di perda itu diatur lagi lebih rinci diatur peraturan gubernur. Nah, Saat ini untuk Endawar Blandong gimana perkembangannya? Jadi PT Pratama Jatim Lestari ini adalah merupakan BUMD Provinsi Jawa Timur, yaitu untuk mengelola sampah atau limbah B3. Nah, dan ini salah satunya yang punya BUMD di Jawa Timur. Lokasinya di Mojokerto dan telah diresmikan oleh Wakil Gubernur di bulan Oktober tahun 2003. Ini proses perizinannya cukup lama ya, karena pengelola limbah B3 ini izinnya dari pusat. Namun demikian, setelah berapa lama akhirnya berhasil dicapai dan di bulan Oktober 2023 yang lalu Pak Wakil Gubernur telah meresmikan. Dan setelah diresmikan, tahap awal yang telah dilakukan yaitu untuk pengelolaan limbah medis. Ya, sekarang sudah berproses, limbah medis sudah bisa diolah di sana dan masyarakat tidak perlu lagi sampai ke Cilengsi, ya, cukup di Jawa Timur aja karena sudah dekat. Serasa karena jaraknya dekat, otomatis kan biaya lebih murah dibandingkan kalau itu dibawa ke Cilengsi atau Bekasi. Nah, tahap awal masih sebatas limbah medis, tapi nantinya ini akan semua limbah B3 akan diurus sana. Tapi masih ada proses pembuatan setelah dibakar perlu akan ditampung lagi. Nah, ini masih proses penampungan daripada debu yang telah dibakar ini masih perlu izin dari pusat dan sudah ada izinnya. Sekarang proses pembangunannya. Dan ini tuh mungkin tahun depan ini sudah bisa berproses, artinya semua limbah B3 yang ada di Jawa Timur bisa diantar atau diolah di sana. Progresnya berapa persen sampai sekarang? Progresnya saya kurang paham karena ini kan dikelola oleh BUMD kita sendiri yaitu PT PJL. Mungkin lebih pasti nanti kalau ditanyakan ke pengelolanya ya. Sampah masyarakat setiap harinya di Jawa Timur ini mencapai berapa ton, Pak? Sampah rumah tangga? Rumah tangga. Itu cukup besar ya, nilainya cukup besar. Perda sampah ini seperti apa sih Mas untuk Jawa Timur, Mas? Ya, perda ini sebenarnya sudah ditetapkan, yaitu Perda Nomor 9 Tahun 2022, tetapi sosialisasinya kurang maksimal. Artinya menindaklanjuti masalah sampah regional ini ya menjadi problem yang sebenarnya persoalan sampah itu sebenarnya sepele, tetapi dari dampak ketika ada persoalan secara regional ini berdampak luas. Artinya bahwa contoh pada saat Surabaya pasukan kuning mogok 1 minggu, lautan sampah itu di Surabaya luar biasa. Makanya perda ini mengilham itu agar ke depan masalah sampah betul-betul tertata rapi. Jangan sampai ada problem terutama terkait dengan Perda 9 2022 provinsi ini
mengatur tingkat regional, karena kalau bicara regional itu yang berperan adalah provinsi. Tetapi setelah perda ini ditetapkan tingkat provinsi, mestinya harus ditindaklanjuti perda masalah sampah ini di tingkat kota kabupaten. 3. Tepuk tangan untuk kita semua.